Kembali lagi di Hit Me Mampir Bos. Kali ini kita keluar kota. Biasanya podcast di Surabaya bosan. Jauh kita boy. Iya, kali ini kita pengen keluar kota dan ke tempat salah satu usaha dari WKU kita. Siapa itu Mas Aan? Coba diperkenalkan dulu dengan gaya Mas Aan, karena kan harapannya kan bisa gandeng berdua gini. Jadi gini Mas Haji, Nah, jauh kita berangkat dari Surabaya kan. Wah, ada kita perjalanan 6 jam gitu. anjir. Gila, 6 jam ini cuma demi satu orang yang benar-benar kita yakin Spesial. Ini orang ini spesial banget sih buat di hati aku. Siapa itu? Dia, kalian mau tahu siapa namanya dia? Mas Anes Asegaf. Semua kebim. Orang yang luar biasa keren banget, yang benar-benar jadi mentor kita selama ini. Beliau Kalau dari sudut pandangmu mengenal sosok Mas Anes ini dari apa? Wah, beliau itu ini ya, dari aku Mas Haji ya. Beliau itu dari aku kenal beliau sebenarnya dari lama sebenarnya sih. Dari 2024. Benar ya Mas Anes dari 2024 ya? Iya, yang pertama saya mau klarifikasi dulu. 6 jam itu kemana? Makanya, saya juga kaget Pertanyaan. Ini kamu mampir kemana? Ini kemana dulu kan? ini untuk istrinya Mas. Mungkin nanti bisa dicek Google rute perjalanannya Google Map ya? Google Map-nya ya. Itu edit ya, Maya? Makasih. Kamu harus ngasih tahu, cuma 1 jam. Iya. 5 jam lagi nunggu di SS. Coba apa POV-mu sebelum kita kenal Mas Anis ini, yang kamu kenal sosoknya seperti apa? Aku dulu dikenalkan beliau. Dikenalkan beliau, terus aku pikir ini artis Bollywood dari mana ini Mir? Ganteng, putih, awalnya tuh loh. Dan teman-teman kalau kalian mau tahu ya, beliau itu ya belum datang, aroma wanginya itu kita aja cowok, wangi, apalagi itu apa? 6 jam tadi. Masih dibahas 6 jam. Jadi diedit. Beliau ini luar biasa teman-teman. Selama saya kenal beliau ini, saya banyak belajar dari beliau bagaimana menjadi pengusaha yang humble. Ternyata beliau suka nyamar. Bisnisnya beliau tuh kayaknya sih yang saya tahu cuma satu. Ternyata di hari ini teman-teman Bakal kita buka ya? harus Mas Haji. Ini demi teman-teman HIPMI biar tahu, biar belajar sama Mas Asegaf. Oke, Bim Anis, apa kabar Bim Anis? Sehat. Makasih Mas Haji, Mas Aan kehadirannya. Terima kasih udah diterima juga kita di tempat ini. Kayak anak HIPMI yang pertama kali kesini, bener nggak? Untuk Surabaya. Apa ada selain kita? Ada. Oh, kalau untuk Surabaya enggak? Ya, baru Mas Haji Jawa sama Timur Mas ya, Aan. Jawa Iya. Timur mungkin Karena kan berjalan ke sini kan jauh. Butuhin 6 jam kan? 6 jam lah. Gara-gara kamu sih. Bukan di Mampir Bos, saya HIPMI 6 jam gitu ya. Ini dia saya mah. Tapi bener, maksudnya POV dari Mas Aan tuh kalau yang Bim Anis tuh terkesan humble tuh Mas Anis sadari nggak? Sebelum kita ngomong bisnis, ngomong pribadi dulu. Iya, jadi kalau saya ini kan hari ini kita podcastnya di Lamongan. Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan. Di Kabupaten Lamongan ini di kantor saya yang pusat. Ini yang pusat ya? Berarti ada cabang lagi nanti di kota lain? Ada di bidang properti. Oke. Di bidang properti. Jadi kalau tanya humble itu mungkin bawaan dari lingkungan keluarga ya. Oke. Jadi kita dimanapun, kita di posisi apapun, saya diajarkan sama orang tua saya bahwasanya kita nggak boleh lebih daripada orang lain. Nggak boleh lebih, harus setara. Harus setara semua. Nggak boleh. Artinya nggak boleh ngeremehin orang. Nah, Kalau kita harus, katanya orang Jawa apa, harus rumongso. Berat boy. Setuju. Berat boy. Karena itu juga jadi daya tarik untuk seorang pengusaha humble ya. Kalau sombong nanti orang malas berpartner, bener nggak? Betul. Lebih humble ke orang pajak kayaknya. Ya. Semua orang lah ya. Semua. Oh iya, siap. Berarti ini kita ke Lamongan ini di salah satu kantor bisnis Bim Anis. Ini Iya. kantor apa? Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman yang nonton. Jadi kantor saya yang di Lamongan Trade Center di pertokoan
Lamongan Trade Center itu adalah Ini Lamongan Trade Center nama Lamongan daerahnya. Trade Center. Oke. Ini pertokoan. Sejajar gitu ya. Iya. Perukuan lah ya. Iya. Nah, Jadi bisnis properti saya itu awalnya diawalin oleh orang tua saya yang bisnis. orang tua. Iya. Oke. Oke. Pada tahun kira-kira di bawah tahun 2005. Jadi bisnisnya kalau di Lamongan 2000-an itu lah ya. banyak bangun pertokoan. Dulu tuh toko daripada rumah ya. Jadi Iya. orang bangun toko. Awalnya di pertokoan, terus berpartner sama teman-temannya, Oke. terus berlanjut. Itu masuk IPMI ke juga nggak perumahan. orang tuanya? Enggak. Oh, enggak. Enggak di IPMI. Oke, berarti Dia memulai. Sama Apa-apa. kayak teman-teman mungkin teman sekolahnya atau teman nongkrongnya mungkin. Enggak, teman-teman di organisasi. Jadi Oh, ada kalau organisasi perumahan itu namanya Real Estate Indonesia. Oh, oke ya Ini ya Mas ada. Haji, Ray namanya Ya, Mas Haji. Iya. Oke, bareng teman-teman bangun toko. Oke. Bisnis di pertokoan, banyak bangun pertokoan di Lamongan, terus expand ke perumahan. Oh. Fokusnya awalnya memang di rumah subsidi. Sampai tahun 2012 kita ngelanjutin bisnisnya. Anak-anak yang lanjutin. Iya, kita buat bendera baru di tahun Dengan nama yang 2012 baru. dengan nama yang baru, dengan branding yang baru Lebih- juga. Lebih milenial lah mungkin ya. Betul, Dengan gayanya betul. sekarang. Nah, setelah itu kita ngelanjutin bisnis perumahannya juga ekspansi di Lamongan, di Mojokerto ada, Berarti ada di Lamongan, Mojokerto, dan di Kabupaten Pasuruan, di Kota Banyak juga ya. Pasuruan, di Gresik juga ada. Semua tuh subsidi atau ada yang 80% subsidi. 80% subsidi. Jadi perlu nanti para penonton tahu, jadi rumah subsidi itu memang sudah ada programnya sudah sejak lama. Kira-kira di pemerintahannya Pak SBY yang saya tahu. Udah lama. berarti udah. Udah lama. 2004 ya Habib ya. Cuman kenapa nggak se-booming sekarang, Bib? Apa yang membuat 2024 itu nggak terlalu orang terdengar subsidi? Mungkin saya nggak tahu ya kalau pada waktu itu kenapa nggak booming. Sebetulnya kalau di Lamongan sendiri Booming malah. marketnya antara supply dan demand pada saat itu, pada saat ayah saya berbisnis Yang itu, Hmm. itu supply-nya lebih dikit daripada demand-nya. Oh. Jadi makanya kalau bangun perumahan di sini itu antusiasme konsumen tuh cukup luar biasa. Tapi izin saya tanya Bib, kalau rumah subsidi itu ya biar teman-teman IPMI tahu sama pendengar tahu, jual di harga berapa sih Bib satu rumah itu? Bib? Kalau saat ini jadi harga rumah subsidi itu udah ditentuin melalui peraturan Menteri Keuangan. Oh. Kenapa kok ditentuin melalui peraturan Menteri Keuangan? Karena rumah subsidi itu dibebaskan dari PPN dan pajak penghasilannya. Kalau rumahan itu, kalau rumah kita beli biasanya 2,5%. Tapi kalau ya, khusus ya, rumah ya. subsidi jadi 1%. Dan untuk KPR-nya itu flat 5%. Jadi itu khusus rumah subsidi. 5% selama masa angsuran. Contoh, harga berapa yang ada di Lamongan? Kalau saat ini, tahun ini harganya di 166 juta. Ukuran? Luas berapa Bib? Luasnya tergantung, setiap developer beda-beda. Kalau saya biasanya menjual dengan luas bangunan 30, luas tanahnya di 66 meter persegi. Berarti 66 meter. Itu bisa dua Murah ya? kamar, bisa dua kamar, ya kalau keluarga kecil bisa lah Jadi di rumah bisnis subsidi. sambil beramal ketua. Kok bisa? Ya karena harganya murah, terus sudah dapat rumah buat bernaung dari lindungan dari hujan, dari panas. Luar biasa loh ini sebenarnya kan kayak setengah beramal ini bisnis apa? Gimana Iya, Mas? iya, Mas? jadi- Memberi tempat tinggal orang. Ya, Iya. alhamdulillah insya Allah Luar biasa loh. ada amalnya karena memperjuangkan orang yang belum pernah punya rumah. Jadi Ya. kalau beli rumah subsidi itu memang khusus buat rumah pertama karena memang tujuannya pemerintah untuk mengatasi backlog yang setiap tahun naik. Itu tujuan. Berarti rata-rata yang beli itu kebanyakan orang yang baru menikah atau memang yang orang tua mah? Dari segi- Bahkan yang baru bekerja, Oh. bahkan yang baru bekerja. Biarpun dia belum nikah, kalau dia udah punya penghasilan, kadang-kadang langsung beli gitu ya. Iya bisa beli. Kalau dia memang secara gaji memenuhi syarat, memang bisa beli. Oke. Startingnya di gaji 4 juta. Sudah bisa beli rumah subsidi. Nah, kalau untuk tadi, ini kan Mas Adi sempat ngomong tadi, Mas Anies, jadi kan kalau mau beli bagaimana? Nah, aku mau nanya sekarang nih, prosedurnya kayak apa sih? Kan setahu saya kalau namanya developer, itu kan mesti ada UTJ ya, uang tanda jadi. Nah, kalau di tempatnya Mas Anies sendiri itu
Gimana prosedurnya sih? Subsidi pakai gitu Iya. juga nggak? Pakai Ya, nggak? jadi kalau cerita dulu itu karena supply-nya dikit, demand-nya lebih besar. Itu kita dulu itu jualan gambar doang. Set plan. Enggak, jadi kita jualan di brosur ke orang lihat gambarnya rumah, dia bisa Versi 3D-nya memutuskan lah gitu ya. versi 3D-nya dia bisa memutuskan untuk membeli. Oh. Tapi saat ini sudah nggak bisa dengan cara itu. Kenapa? Karena memang sekarang pemain di properti itu udah banyak sekali dan juga banyak penipuan. Oke, ya. Banyak penipuannya. Jadi banyak penipuannya karena memang bisnis properti ini padat modal. Padat modal. Jadi kapitalnya harus banyak, Haji. Jadi solusinya berarti Bipanes harus membangun dulu gitu. Kalau saat ini memang kita harus bahkan bukan hanya membangun rumah contoh, tapi kita harus kasih rumah-rumah ready stock. Kita harus bangunin aksesnya, kita harus bangunin gate perumahan. Baru kita bisa meningkatkan penjualan. Jadi mungkin kalau ada orang yang trust melihat gambar bisa jadi beli, tapi sekarang itu prosentasenya kecil banget dibandingkan. Mereka pengen dulu. langsung survei ke Iya, rumah itu survei. ya. Mereka pengen survei, mereka pengen lihat letaknya di mana, rumah yang mau mereka beli, dan mereka kepengen lihat komitmennya Si developer ini ya. Si pengembang itu apakah benar ini dibangun jalannya dan sebagainya. Karena itu tadi banyak penipuan. Jadi banyak penipuan, banyak orang yang jual kaflingan itu sudah marak sekali sekarang. 10 tahun terakhir ini marak. Karena murah-murah, jadi orang tergoda dengan harga itu ya. Iya, tapi yang perlu diketahui bahwasanya perlu berhati-hati. Ini para pendengar juga biar tahu. Jadi ini tips untuk membeli rumah, jadi perlu hati-hati. Ini untuk tips yang subsidi apa yang umum atau semuanya? Semuanya. Oke. Jadi kalau beli rumah, mungkin Mas Aji pernah sharing sama saya juga ya. Benar. Jadi kalau beli kaflingan itu biasanya si pemilik, bukan pengembang ya. CV biasanya, ya. CV itu bisa di. Iya, Bahasanya bisa. CV Bisa atau nama bisa PT. atau nama pribadi. Bisa perorangan juga. Iya, nama pribadi. Yang banyak perorangan. Itu gimana tuh? Itu biasanya mereka beli, itu mereka cuman dipecah-pecah doang. Oh, di Si split, tanahnya di split. Tanahnya di split, Iya, tapi nggak sesuai dengan ketentuan. Iya, paham saya, Pak. Bisa jadi pembelinya nanti nggak terima itu namanya sertifikat pecahan. Iya. Karena masih bentuknya petok dipecah-pecahin. Jadi Ya, masih ya. setrap induk, Mas Haji. Nah, kenapa saya bilang nggak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan? Jadi kalau Undang-Undang Properti itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, belum direvisi sampai sekarang. Oke. Jadi itu diatur di sana berapa komposisi lahan efektif, berapa komposisinya lahan fasum-fasosnya, itu sudah Jalan. diatur. Sedangkan yang kaflingan ini ya Nggak ada. semaunya Iya. si Iya. pemilik itu. Iya. Dan nanti korbannya ujung-ujungnya adalah si Iya. pembeli tersebut. Satu itu. Dua adalah yang tadi saya cerita. Kalau dulu kita jualan gambar bisa. Oh. Sekarang orang kan nggak trust karena banyak penipuan. Nah, banyak terjadi juga, terutama di Jawa Timur juga ya, cukup marak. Orang beli rumah, ternyata di situ dibuat skemanya itu tanpa riba, tanpa bank. Ya. Karena ada tulisan Bahasanya gitu. tanpa- Banyak, Jadi membawa nama-nama syariah itu ternyata di situ itu ada penipuan juga. Jadi orang beli mencicil kepada si Developer pengembang langsung. itu dengan waktu tenggat sekian Yang lama yang ditentukan, ditentukan, biasanya jangka-jangka panjang. Baru dibangunkan rumah itu kalau nggak salah. Baru dibangunkan. Iya, saya pernah dapat brosurnya Beb saya. Beb. Di sekian persen, 70%, 80% cicilan baru dibangunkan si rumah Iya. itu. Ternyata karena tadi saya cerita padat modal itu tadi, si pengembang nggak kuat Dapat modal. menahan karena Iya. modalnya nggak pakai bank dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Konsumen jadi korban, konsumen nggak terima rumahnya. Iya. Karena uang itu sudah dipergunakan untuk Yang lain-lain. yang lain-lain Habis itu. akhirnya. Dan itu marak terjadi. Jadi harus kenal pengembangnya juga kalau mau beli rumah ya. Siapa Betul, pengembangnya? harus tahu portofolionya. Tahu Jadi- portofolionya. Teman-teman semua yang dengar podcast kali ini kan harus percaya bahwa developer ini sudah terbukti secara pengalaman keren dan mereka sangat mengikuti banget perundang-undangan. Berarti yang namanya sekarang tuh mereka sudah berani membangunkan dulu rumahnya Beb ya. Jadi istilahnya kayak kalian kalau mau survei proyeknya beliau di Lamongan, sekali lagi di Lamongan teman-teman, Yang subsidi. Kalau yang Yang umum subsidi. tuh bisa ke Insani di Rejo. yang di Rejo. Nah, itu
juga sudah mulai banyak yang sold out ya Bib ya. Iya. Jadi bisa Mas Anies ini luar biasa banget. Jadi teruji lah dan terbukti bukan tipikal developer yang terima Uang. UTJ, cicilan segala macam, Terus itu nggak ada kabar nggak- gitu. Tahu-tahu sosmednya tahu-tahu hilang ya, diblokir ya ini marketingnya kemana? Nah, jadi kita bisa respect lah, kita top up lah buat beliau, keren. Kalau Jadi kita kalau jadi pengusaha itu sama dengan komitmen. komitmen, Jadi kita juga komitmen. apa yang kita janjikan kepada konsumen itu harus kita penuhi. Ya. Dan ini juga penegasan. Jadi kalau ada isu-isu di luar yang bilang HIPMI itu bukan kumpulan para pengusaha, mungkin daripada dari podcast ini kita Bisa membuktikan tahu. bahwasanya Ya. teman-teman itu semua Beneran. punya bisnis. Iya, benar punya bisnis. Semua punya bisnis yang mungkin masyarakat umum nggak tahu. Ya. Jadi di HIPMI itu memang benar-benar kumpulan pengusaha. Jadi kalau ada di situ yang memang bukan pengusaha, saya nggak tahu itu benar-benar HIPMI apa enggak. Karena kita secara screening, kalau kita screening anggota masuk itu pasti punya usaha. Punya CV ataupun PT. Tapi kita di HIPMI nggak membatasi. Ya. Jadi mau usahanya kecil, UMKM, menengah, mau usahanya besar, semua bisa jadi anggota Semua HIPMI. bisa jadi anggota. Itu mungkin juga buat teman-teman yang ragu-ragu atau takut gabung HIPMI ini harus punya PT yang besar ya. Enggak juga ternyata. Kamu mau yang bisnis kecil pun masih bisa masuk dan juga bisa mengenalkan ke teman-teman pengusaha lain. Terus untuk tantangan Bib, mungkin ini yang nonton tuh pengen juga mungkin memulai bisnis properti. Tantangannya tuh apa sih Bib? Untuk di masa sekarang ini daya beli atau yang lainnya itu yang Bib rasain itu apa? Ya sekarang itu apa namanya kepada daya beli ya. Daya beli. Daya beli. Jadi memang apa namanya 3 tahun terakhir ini Setelah COVID berarti? setelah 3 COVID. tahun. Bahkan ini kondisinya lebih di bawahnya COVID ya. Oh Saya merasakan. malah di bawah COVID. Iya, kondisinya saat ini di properti khususnya yang menengah ke bawah malah. Itu karena efek dolar naik apa kenapa Bib? Kalau ini yang baru-baru kalau dolar. Berarti bukan. Bukan ya, After COVID mungkin ya. mungkin banyak hal ya kalau di properti. Termasuk tadi saya sampaikan, sekarang pemainnya properti banyak. Pesaing semakin ketat, persaingan semakin ketat. Tapi yang trusted kan akhirnya terpilih, tereliminasi, termasuk dirimu juga Mas Anies. Ya, semoga begitu. Terus juga banyak juga yang terjadi juga ada pay later itu. Jadi sekarang lagi berarti bahasnya slick ini ngomong ya. ya, jadi si konsumen ini sebenarnya minat beli di tempat kita, oke. tapi karena dia mungkin nggak sadar pernah Klik gitu ya. menggunakan pay later, itu ada tagihan-tagihan belum terbayarkan dengan jumlah yang kecil sebenarnya, dan itu cukup mengganggu untuk melaksanakan KPR. Kena di kreditnya akhirnya BP, jadi nggak disetujui oleh banknya ya BP. Iya. Berapapun nilainya, anggaplah, mohon maaf, mungkin Rp10.000 yang belum dibayar. Iya. Angkanya rata-rata di bawah 1 juta malah. Di bawah 1 juta. Tapi ngefek banget ya. Sekarang Mas Anies sudah jualan ke konsumen, terus udah senang sama perumahan, sudah lihat Proses lah, website-nya. proses. Kan udah proses Proses. gitu, udah UTJ. Kirim data lah. Tinggal KPR aja. Tahu-tahu Pas cek nggak kena itu apa sih bahasanya, cek checkingnya ternyata Sekarang kita malah justru kondisinya saya sudah merubah 2 tahun terakhir ini, saya sudah merubah. Saya nggak mau terima uang booking fee oh iya atau udah uang nggak pakai. tanda jadi. dibalik Saya nggak mau terima, tapi saya cek dulu slicknya. Berarti misalnya aku OJK beli atau nih, BI checking, ini marketingnya, sebelum aku bayar uang OTJ-nya aku ngirim KTP dulu. KTP dulu. jadi Kirim KTP, kita cek. Kalau nggak ada Aman. call, aman, Baru terima Baru OTJ. OTJ. baru terima OTJ, baru kita proses pemberkasan KPR. Karena biasanya kan setahu tuh bayar dulu UTJ baru dulu, proses. Mas Haji, ya. Iya, Hmm. bayar OTJ dulu baru proses. Ini Bib Anies balik ya. Kita balik sekarang. Semenjak 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, karena kondisinya memang ya banyak orang mungkin tidak menyadari, dan bisa jadi mungkin juga nggak legal juga pay letternya. Oh, Yang terjadi. iya sih. Mereka Kalau sampai gitu nggak ngefek sadar. di BI checking. Kalau yang kayak peleter-peleter yang ilegal itu ngefek juga di BI. Sangat ngefek karena bisa ketahuan juga semua. ya. Ketahuan semua. Berarti hambatannya macam-macam ya BP ya. Pinjol, Shopee itu termasuk bikin jadi susah jualan juga ya BP kayak gitu ya akhirnya. Iya, iya. Solusinya Itu berarti cuman itu ya, nggak ada solusi lain ya. Ya itu yang saya di organisasi perumahan juga di RE juga, yang sekarang kami suarakan untuk khususnya di rumah subsidi. Jadi kan di rumah subsidi ini juga
tujuannya juga untuk mensukseskan programnya Pak Prabowo, Ya. 3 juta rumah itu. Melalui siapa menterinya? Manusia Sirait. Iya, Pak Sirait. Jadi kalau 3 juta rumah itu 2 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan. Jadi kalau ada case-case ini yang cukup gede dan ngefek banget di market, itu sekarang kita lagi suarakan untuk adanya penghapus bukuan ya, terutama pinjaman-pinjaman yang sifatnya dalam tanda kutip kelalaian di bawah 1 juta. Itu untuk dihapus bukukan supaya bisa diproses. Di Karena bawah kan- 1 juta. Di bawah 1 juta, karena backlog perumahan ini kalau kita lihat datanya pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh setiap tahun naik terus. Berarti kebutuhan perumahan demand-nya udah mulai naik lagi ya, Bib ya? Ya, orangnya kan semakin tambah banyak, Ya. Oke. ya kan? Yang memiliki rumah nggak sesuai dengan pertumbuhan orang Ya. yang semakin dewasa itu, nggak sesuai sehingga backlognya naik terus. Orang merit nggak punya rumah. Selain faktor harga rumah yang semakin tahun semakin mahal. Naik. Karena faktor harga tanah juga di perkotaan atau yang dekat dengan perkotaan juga semakin mahal. Itu pengaruh juga. Untuk tahu lokasi ini bisa mahal-mahal gitu, ada rumusnya nggak? Nggak ada sih. Karena itu kan Melihat pembangunannya aja, kalau pembangunannya oke. karena kan biasanya apa namanya masyarakat umum, kalau kita kecil kan kita ingat kalau orang tua kita bilang punya emas nggak mungkin turun harganya, punya tanah nggak mungkin turun harganya, punya rumah nggak mungkin turun Iya, harganya. itu real tuh. Nggak juga. Kalau kita ngelihat pertumbuhannya akhir-akhir ini nggak beda banget sama 10 tahun terakhir ini. Iya ya. Iya. Ternyata ya. 10 tahun terakhir ini beda sama 10 tahun sebelumnya. Kalau dulu mungkin rumah dan tanah itu bisa growth antara 5-10%, sekarang sulit sekali. Iya. Tak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Tapi tetap tumbuh kan, Bib kan? Tetap tumbuh. 3% lah pasti tumbuh. Tumbuh, biasanya tetap Iya. tumbuh. Jadi kan, Apalagi jadi kalau rumah subsidi ini kan nggak bisa dihitung investasi. Iya. Oke. Nggak bisa dihitung investasi karena memang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak punya rumah dan memang itu rumahnya harus dihuni sama pemiliknya Bukan dan kosong ya. KPR-nya baru bisa dilunasin setelah 5 tahun. Oke. Baru bisa dilunasin setelah 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun nggak bisa dilunasin. Berarti emang rumah subsidi ini memang untuk orang tinggal. Karena ada yang kayak misalnya aku punya duit, nyoba beli rumah subsidi tapi nggak aku tinggalin, itu nggak profit sama sekali ya. Bisa profit, tergantung. Bisa profit kayak di Lamongan. Dulu kan di Lamongan ini saya punya di Kecamatan Tikung. Oke. Dulu waktu kita izin, kita sempat ngobrol sama teman-teman di Iya, dinas. iya. Tanya, ini kamu yakin mau bebasin lahan di sini? Saya kan tanya-tanya tata ruangnya kan. Mau yakin? Ya sudahlah. Nah, kalau aku tanya berarti sudah yakin. Gitu. Tapi yang Dulu pas- kita pemain pertama di Tikung ini. Akhirnya sekarang sudah mulai banyak perumahan. Artinya apa? Artinya jika rumah subsidi itu sudah dilunasin, itu bisa jadi nilai investasi. Oke. Cuma tadi Mas Anies sempat ngomong kalau rumah subsidi itu kan untuk rumah pertama. Nah, cara taunya Mas Anies calon customer itu ini untuk rumah pertama saya kan kadang-kadang kan kita nggak tahu dia bahkan di rumah kedua, bahkan rumah ketiga. Nah itu yang membuat saya juga menarik gitu. Kok bisa tahu ini rumah pertama dia nggak kecolongan itu gimana sih? Itu yang screening nanti semua bank, karena KPR kan. Jadi ketahuan nih dia pernah beli rumah di mana ya, Bibi? Betul. Gitu. Jadi kerjasama dengan perbankan harus networkingnya harus kuat ya Mas Anies ini ya. Iya. Keren. Terus ngelihat daya beli dan juga ngelihat ekonomi, kalau kayak di perumahan gue tuh, sekarang tuh udah banyak banget di stiker-stiker sama bank lelang. Itu ngefek nggak? Misalnya kayak Bib Anies punya perumahan, ternyata banyak penghuninya itu yang akhirnya nggak sanggup. Itu menjadi jelek juga nggak nama developernya? Oh, enggak Itu juga. ke banknya? Enggak juga. Jadi kan ketika rumah itu sudah kita serah terimakan kepada konsumen Itu udah melalui nggak ada perbankan, lagi. jadi itu kan sudah secara hukum sudah terikat Dengan antara bank dengan konsumen, bank. dan itu sudah bukan menjadi tanggung jawabnya developer. Dan Oke. kredit macet itu di Indonesia itu sudah biasa ada dari zaman dulu. Kredit macet biasanya perbankan itu menjaga NPL itu di bawah 3%. Dan sampai saat ini dengan stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, ya NPL itu tetap terjaga di angka 2% something. Oh. Jadi artinya dari dulu ada. Dari dulu ada NPL itu. Dan itu udah biasa. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan si konsumen itu kreditnya macet. Ya, karena kebanyakan kan anak-anak
milenial yang beli itu kan merasa pas lagi jaya-jaya langsung beli rumah, ternyata nggak sebagus pas dia angkat dulu ekonominya. Jadi banyak banget tuh di perumahanku sekarang udah stiker lima. Itu subsidi? Kayaknya Nggak emang ada tuh. Subsidi atau non subsidi? No, Non subsidi ya. Jadi kalau di subsidi itu justru malah potensi kredit macetnya sangat kecil. Karena kenapa? oh di subsidi Karena malah kecil. kecil karena mereka itu menganggap rumah itu sangat berharga karena rumah pertama bagi mereka. Oh, iya masuk akal sih. Karena pasti kayak dijaga banget nih sama dia nih. Betul. Ah. Dan saya selalu menerapkan kepada tim saya. Jadi saya kalau manggil marketing saya, manggil karyawan saya itu saya manggilnya ke mereka itu tim saya. Nah, Saya nggak mau menganggap mereka pegawai, saya panggilnya tim. tim. Saya selalu bilang ke mereka, walaupun kita jual rumah subsidi, tapi kita harus kasihkan servis yang terbaik. Karena kamu harus hormatin orang yang menjadikan rumah itu rumah pertamanya Ya, mereka. ya. Kita harus hormatin, karena itu sangat berharga. Jadi jaga kualitas rumah, jaga kualitas lingkungan, itu penting. Nah itu ngomongin kualitas kan, harganya kan sangat jauh berbeda sama yang umum kan. Itu menjaganya gimana terjadi? Secara pembangunannya, Iya. bahan-bahannya. Jadi kalau saya di rumah subsidi memang saya KMS, jadi kegiatan membangun sendiri. Oh, Ya, jadi kita bangun sendiri, memang rumahnya kita beli materialnya sendiri, kita ada mandor. oh, Jadi kualitas itu memang kita bisa cek sendiri. Oke. Jadi spesifikasi yang kita sampaikan Nggak di pakai dalam orang ketiga brosur lah istilahnya ya. memang sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan konsumen bisa cek rumah yang dia beli dari kita, dicek sesuai dengan spek apa enggak. dan Jadi jangan takut buat kalian walaupun rumahnya rumah subsidi dengan harga mungkin sangat terjangkau kan, Iya. nggak sampai 200 toh. 166. Nggak 166. sampai 200, nggak sampai 200 juta itu tetap kualitas tetap oke untuk dihuni kurang lebih 50 tahun. Nggak juga ya? Aduh. Memang udah hit me banget ya Mas Anies ini memang ya ketua ya. Kenapa? Udah dia sampai menjaga yang namanya pelanggan jangan sampai kecewa. Luar biasa. Karena kan kita kepingin bisnis kita itu kan sustain. Ya. Kalau kepingin kita sustain kan kita harus jaga itu tadi komitmen kita ini. Kalau kita bisa kasih produk yang baik, insya Allah kita bisa sustain. Bahas komitmen lagi Mas Haji ini. Apa? Bahas dari tadi kan saya dengar 2 kali ya Mas Anies Ah. ngomong komitmen. Terus sekarang ngomong komitmen lagi. Ah. Sempet tadi ngomong hit me sampai 3 kali saya mbaknya. Nah, terus Izin saya bertanya boleh nggak Sobat? apa tuh? 2028 komitmennya gimana? Untuk apa? Iya nggak tahu. Apa 2028? Makanya itu kan 2028. Saya tahunya pemilu 2029. Ya. Apa tuh Tapi saya 2028? salah tahun 2029 maksud saya. Ngomong komitmennya komitmen 2006 dulu. Oh. Gitu. 2008 nanti kita podcast lagi. Ya. Tapi Bib, udah ngomong panjang lebar, memang passionnya di sini nggak? Apa karena dari orang tua harus melanjutkan apa punya passion lain sebenarnya yang dipengen secara personal yang bukan di sini deh gitu. Nah, jadi kalau saya sih nggak mengenal yang namanya passion. Jadi Oh, iya. bagi saya malah nggak membayangkan saya bisnis di properti dulu awal. Saya nggak membayangkan. Jadi saya dari kuliah awal Jurusan saya apa Bib kuliah? Apa? ilmu komunikasi. Oke, Oh. Ilkom. Jadi saya dari pertama pilih jurusan yang saya suka dan saya nggak mikirin Nextnya apa mau kerjanya. ngapain Iya. setelah Ilkom itu? Jadi Presenter mungkin? Penyiar radio? Karena kan ilmu nggak, komunikasi. nggak. Saya di ilmu komunikasi dan konsentrasinya di PR. Oh, public relation. Dan Marketing. ilmu itu bisa saya bawa di bisnis saya. Masih ada terusannya lah istilahnya. Pasti berkaitan. Ilkom itu PR. emang kayak umum Karena banget. kita di servis juga, sebetulnya. ya Kita di servis juga. Nggak kepikiran bisnis pickleball Mas Anies karena hobinya kayak katanya pickleball, olahraga. Oh, belum Belum. pikiran. Cuma selain properti ada tuh sempat ada buka yang lain ya. Kayaknya tadi di podcast ini kita mau bahasnya properti doang. Bukan pickleball. Kayaknya nanti Nggak pickleball. podcast ini akan kita bagi banyakin di sini. Ada seri kedua di sini. Berarti kan ada di Lamongan, di Dorejo, Pasuruan. Kota Pasuruan Pasuruan. Sejauh ini masih Jawa Timur doang. masih Jawa Timur. Ada kemungkinan pindah ke provinsi lain. Jawa Tengah. Sampai sekarang belum, karena saya kepingin bisa saya jangkau terus. Oh, bisa saya ya nggak kontrol jauh terus. banget. Karena nggak pengen cuma by phone tapi pengen
istilahnya datengin langsung. Bisa kontrol. Gitu ya. Nggak cuma perintah. Karena kita kepingin apa namanya sesuai keinginan kita tadi itu. Kita Sidoarjo kontrol. dekat loh Mas Anies itu. Belum bikin Sidoarjo berarti. Jadi kalau di Sidoarjo itu, Nah itu kenapa tuh? Iya ya kan dekat Sidoarjo itu. jadi kalau di kondisi kalau di Gresik tadi kan saya punya itu di non subsidi. Non itu ya? Karena startingnya di harga 500 juta. 400 kan? Ya 495 juta, hampir 500 juta. Jadi kalau di Sidoarjo, di Surabaya, di Gresik kita udah nggak bisa buat rumah subsidi. Kalau di Sidoarjo itu peraturannya memang harus di luas tanah di 90 meter. Sedangkan Satu rumahnya. satu rumahnya Oke. dan nggak bisa di Sidoarjo dengan harga tanah, dengan jumlah luasan. Nggak bisa itu maksudnya modalnya terlalu besar. Iya, Dan secara ngejualnya bisnis, agak susah. secara bisnis nggak profitable. Berarti yang nggak subsidi yang baru dicoba yang di Diriorejo itu ya? Iya, betul. Yang Yang pertama betul-betul kali 100% non subsidi. Non subsidi ya. Aku juga ngeliat sekarang tuh lagi di Surabaya ya, banyak banget sekarang rumah tuh karena banyaknya orang yang bertumbuh, semakin lama tuh semakin kecil luasan rumah. Bahkan ada yang 3 meter. Cuma dia tinggi itu memang boleh nggak sih dari peraturannya gitu? Ya, Apa ada batasannya? Mungkin takutnya nanti teman-teman pengen tahu info ini kayak 3 meter nggak nyaman atau apa tuh memang ilegal atau gimana? Jadi kalau rumah susun memang ada peraturannya rusun subsidi ada. Rusun subsidi dan memang kalau saya bicara Surabaya ini menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya memang Surabaya itu memang sudah harus ke high risk building. Tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman saya yang main di apartemen, memang marketnya lagi nggak bagus 5 tahun terakhir ini. Jadi beda sama market di bawah tahun 2020 itu beda banget terkait market apartemen. Makanya orang banyak kerjanya di Surabaya, tinggalnya tinggalnya di Sidoarjo, bisa Gresik. Cuma jualan apartemen saya pun juga susah kok gitu. So, kamu punya? Nah, kan kita kan juga properti juga Pak. Apa tuh Pak? Nanti di podcast berikutnya. Ya memang lebih enak begitu Beb ya. Jadi cari rezekinya di Surabaya tapi rumahnya di remote area ya Beb ya. Di Gresik, di Pasuruan, di Lamongan. Ya semoga sih nggak di Lamongan nggak cuma ini aja ya Beb ya, bisa ekspansi lagi ya Beb ya. Kita di Lamongan sudah ada 3 perumahan yang selesai dan ini perumahan keempat. Oh, ini lagi ada pembangunan rumah keempat subsidi. Ini perumahan keempat Subsidi ya? subsidi. Satu perumahan itu berapa unit? Nah, berapa rumah? Biasanya kalau subsidi itu 100, satu klaster ya, 200. bahasanya apa? Klaster atau perumahan? Ada yang 500, ada yang lebih dari 500. 500 rumah? Satu. Dan itu udah sold out 3 perumahan itu? Iya. Berarti orang Lamongan kayak tinggal di sana semua nih. Berarti kan 1.500 warga. Iya. Ya, yang udah sold out ini mau bangun yang keempat sama juga 500 juga. Ini yang keempat lebih dari 500. Lebih. Berarti yang keempat ini berarti yang proyek terbaru ini 600 ada Beb? 600 rumah? Lebih dari 500. Lebih. Wow, luar biasa. Dan itu sebelum Mas Anies jual harus sudah ada ready stock rumah contoh ya? Ya ketika kita sudah berhasil serah terimakan misalnya di awal serah terimakan 10%. Insya Allah market-market berikutnya itu udah beli sama kita nggak ready stock pun beli sudah. Ya. Karena sudah benar. ada trust, Iya berarti sudah ada kepercayaan. Apalagi udah ada yang orang tinggal di situ, itu makin buat orang percaya Mas. Dia nggak perlu pun rumahnya dibangun, mesti lihat tanah doang. Biasa jaraknya kalau rumah nggak ready itu, Bib. Misalnya aku hari ini akad nih sama Bang, nunggu sampai rumah aku jadi itu berapa lama? Mungkin juga buat teman-teman bisa menghitung. Kalau ready stock ya beli di hari ini, bisa akad langsung. di hari ini langsung Nah, dihuni. kalau yang nggak ready stock nih, nunggunya harus berapa lama deh pembangunannya itu? Maksimal 4 bulan. Maksimal. Maksimal 4 bulan. Oke, maksimal 4 bulan. Itu 4 bulan itu termasuk pembangunan, termasuk dapat sertifikat juga atau Jadi- beda lagi? Jadi kalau kita nggak jual ready stock, itu kita dapat ACC dari bank, itu udah kita bangun. Oh. Habis itu kan proses-proses kita schedulekan untuk akad kan. Setelah akad dia nunggu paling lama 4 bulan. Untuk nerima rumah beserta sertifikat dan lain-lain. Untuk serah terima kunci, Oh, sertifikat proses. Sertifikatnya masuk ke bank. Iya, sih. Soalnya kan Karena kredit, ketua. Jadi Pasti kita diawasin sama bank untuk Iya. segera balik nama. Kalau kita ada promo free SHM, kita SHM kan dulu, kita tingkatkan haknya dari HGB.
terus kita serahkan ke bank. Kalau subsidi itu SHM. Kalau subsidi, kalau kita ada promo kadang-kadang kita free SHM. Oh. Berarti ini Mas Anies ini dicintai oleh bank Mas Haji. Karena laris terus dia jualannya. 1.500. 3 perumahan sholat semua nih. Kalau aku jadi orang bank sih, ini tak peluk terus ini tiap hari. Abang ada bikin perumahan 400-600 rumah. Wah ini dah dapat meja sendiri nih di kantor bank ini Mas Anies ini. Terus kalau Udah simbiosis mutualisme sama Saling menguntungkan. Bank dapat nasabah, kita juga dapat Kalau customer. ulang tahun dikasih bikin berapa banyak sama bank? Priority boy. Ya paling karangan bunga. Enggak, biasanya dapat ini lah piring cantik bagus tuh. Piring cantik. Tapi dari perjalanan Bip Anies di bidang properti ini, hal yang paling disyukuri itu apa? Cuma melihat customer senang dapat rumah, atau ada hal lain sisi bersyukurnya setelah menjalani Ya. bidang? Jadi saya kalau bisnis perumahan tuh saya selalu bilang sama tim saya bahwasanya ketika kalian udah bisa berikan rumah yang baik, maka si penghuni itu akan doain kita yang baik. Ya, Amin, amin. Saya pernah kejadian sekali, saya beli tanahnya lewat orang tersebut dan orang tersebut beli rumah sama saya. Saya beli tanahnya sama beliau, sama dia bisnisnya di pertanian, dia petani. Saya beli tanah ke beliau, ketika rumah itu sudah mulai saya bangun, mulai tengah-tengah jualan gitu, orangnya datang ke Beli. kita, beli rumah sama kita. Mungkin jadi kenangan-kenangan juga sama dia. Ini salah Iya. satu nih, gitu ya. Betul. Dan kalau sudah bisa jadi doa yang baik, yaitu tadi, bagian daripada sustainable Ya, bisnis kita. Kalau kita kasih ke mereka produknya nggak bagus, mungkin kalau mereka takut menuntut kita dan sebagainya, tapi jadi doa yang jelek, dan Iya. kita nggak akan pernah sustain selama ini. Ya, betul. Jatuhnya repeater buyer ya Mas Anies ya, jadi ya gitu pasti ya aku beli karena aku kenal developernya ini oke punya. Hit me bos. Semoga kayak gitu, kita jagalah kepercayaan. Keren ya kan? Terus kalau ekosistem bisnis di Surabaya itu Bip Anies gimana? Udah oke atau? Tapi di Surabaya nggak punya ya? Di Jawa Timur lah ekosistemnya. Ini titipan dari Jasmine kalau nanya. Kalau dia pengen nanya ke Mustafa kayaknya dia bukan nanya Bip Anies ya. Ekosistem bisnis dalam artian di perumahan. Iya, dia bilang gini. Coba tanya Mas Haji, ekosistem bisnis properti di Surabaya sekarang sudah cukup mendukung pengusaha muda apa atau masih ada yang diperbaiki? Udah oke apa harus ada yang diperbaiki? Mungkin kebijakan dari pemerintah ada yang masih nggak relate. Jadi kita kan sekarang segala sesuatunya kan perizinan itu berbasis Ya. digital. Oke. Nah, berbasis digital dan semuanya itu terkoneksi, kementerian itu terkoneksi di online single submission, OSS. OSS. Nah, mungkin ini pesan juga buat pemerintah Oke. dari pengusaha ini, dari para pengusaha Ah. ini bukan dari saya doang. Jadi mungkin kalau buat peraturan, kita ini para pengusaha muda ini butuh diajak duduk juga untuk merumuskan, baru regulasi itu bisa digulirkan. Ya, Karena kalau regulasi itu belum siap, digulirkan, baru dievaluasi, pengusaha kaget. Iya, pengusahanya kaget dan repot ntar. Sama kayak Kan pajak kita harus- ini. Daerah kan harus penyesuaian juga sama Iya. perusahaan. Ya. Dan itu jadi kendala yang luar biasa. Makanya kami kepengen dulu itu HIPMI itu dilibatkan ketika menterinya Mas Bahlil, menteri BKPM-nya. HIPMI itu dilibatkan untuk diajak diskusi oleh dinas-dinas di daerah ketika ada peraturan-peraturan baru pada waktu itu. Tapi sekarang nggak ada. Semenjak Pak Bahlil jadi menteri ya mulai Waktu Dengarkan, masih BKPM-nya masih badan ya, itu di daerah-daerah itu melibatkan HIPMI BPC untuk dinasnya diskusi. Saya ngalamin di Kabupaten Pasuruan. Saya ngalamin, diajakin duduk, ini ada regulasi begini. gimana solusinya? Nanti teman-teman yang kumpul itu dari sekian banyak bidang-bidang usaha. Nanti masukannya apa dari para pengusaha? nggak cuma properti ya? Nggak cuma properti. Tapi kan iya. beliau sekarang di ISDM, harusnya kan HIPMI juga diajak ngobrol dong masalah ISDM. Nah itu, saya nggak tahu karena BKPM itu kan sebetulnya rumahnya si regulasi itu kan. Oh iya. Karena iya. OSS itu kan
di bawahnya BKPM. Ya. Tapi BKPM ini kan rumahnya si para kementerian yang punya regulasi itu kan terkoneksi di sistem berbasis digital itu. Terus ini ada pertanyaan Mas Anies. Jadi kan saya tuh dengar waktu saya di Jakarta itu rumah subsidi itu katanya mau dikasih jatah maksimal per tahunan. Nah itu betul nggak rumor itu? Jadi kayak beberapa Jatah orangnya kah? jatah rumah. Jadi misalkan kayak karena kan ini kan kalau saya juga punya teman ini Mas Haji, teman yang juga developer mainnya subsidi juga. Rebutan Jatah. aku bisa bangun berapa rumah gitu loh. Nah, dengan di salah satu perbankan. Nah, itu apakah itu fakta nggak di tempatnya Mas Anies atau itu hanya yang enggak lah gitu? Iya, jadi kalau rumah subsidi itu memang berbasisnya pakai kuota memang dari pemerintah. Betul berarti. Makanya ketika dirumuskan sebelum tahun anggaran berikutnya itu ada kuota yang dibuat oleh pemerintah. Pusat. Dibuat kuotanya berbasis pada penyerapan di tahun sebelumnya. Okay. Jadi dibuat itu. Terus bank-bank penyalurnya itu ada pada waktu itu ada 50-an bank-bank itu. Terus karena nggak ada penyerapan, maka dikurangin. Yang saya tahu sekarang itu cuma belasan bank penyalur rumah subsidi. Cuma belasan. Akhirnya tereliminasi atau Iya. mundur dengan sendirinya. Iya, karena nggak ada penyerapan. Karena kan campur itu, ada bank negara, ada bank swasta juga Ya. di situ. Akhirnya yang penyerapannya gede-gede ya tetap bisa jadi bank penyalur, bank negara pasti, dan tetap bisa jadi penyalur KPR subsidi, dan kuotanya itu basisnya adalah basis tahun sebelumnya. Ya. Tahun sebelumnya basisnya. Nah, kuotanya tapi setiap tahun ini naik terus. Kuotanya naik terus. Yang kayak Bip Anies bilang tadi 2.000 rumah ya, per desa, 1.000 rumah kota aja. Jadi kalau programnya Pak Prabowo kan 3 juta rumah. 3 juta rumah, 3 juta rumah itu 2 jutanya di pedesaan, 1 jutanya di perkotaan. Berarti kayak Lamongan ini termasuk yang mana? Kota Masuk di 2 juta ini. 2 juta ya. Bip Anies sudah dapat 500 rumah ya. Dibagi sama yang lain berarti ya? Iya, tapi kan 500 rumah itu kan berproses, nggak setiap tahun 500 rumah. Kan berproses. Ya. Angkanya nggak sebesar itu. Ya. Aku mau nanya lagi Mas Anies, misalnya berarti kan sebagai pebisnis properti ini kan ada proyek perumahan yang subsidi, ada juga yang non subsidi. Kalau Mas Anies sebagai properti selama ini sudah menjadi bertahun-tahun ini, lebih enak mana? Yang non subsidi atau subsidinya bisnisnya? Ini tricky nih. Enak mana tuh? Biar Ngomong enak mana? Karena mainnya masih di kelasnya menengah ke bawah. Kan masih kelas Segmennya ya? segmentasi di bawah 500 ke bawah ini kan masih Lebih enak menengah ya? ke bawah kan. Ya kurang lebihnya sama tantangannya sebetulnya. Tantangannya kurang lebih sama. mungkin bedanya kalau yang subsidi mainnya quantity ya. Cuman kuantitas. konsumennya pasti lebih kritis. Konsumen yang non subsidi Umum ya, yang gimana? lebih kritis karena banknya kan bersaing juga. Itu terkait masalah cicilan dan sebagainya. Ya. Lebih ke arah promo-promo dari cicilan KPR-nya sih. Kalau subsidi maksimal nyicil sampai 5 tahun. Bisa dilunasi maksimal setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun. Tapi KPR-nya minimal 10 tahun. Sudah 10, bisa 15, bisa 20 tahun. Oke. Terus bisa kasih tau nggak, Bi? Kenapa kami harus beli di PT-nya Bip Anies? Nah, itu alasan. Pertanyaannya, ini berarti kan nyebutin kelebihan kan? Iyalah, Iya pastilah. Kesannya kayak Kelebihan. promosi ini. Ya, biar tahu oh ternyata di developer ini, developer ini. Kelebihannya itu apa? Jadi kalau bicara developer yang punya komitmen itu banyak sekali sebenarnya. Jadi Di awal tapi. justru kalau ada sesuatu yang jelek itu justru malah itu yang ke-blow up duluan. Dan tidak bisa di-generalisir karena developer di Jawa Timur khususnya itu banyak developer yang sudah kerja di properti 30-40 tahun lebih bahkan. Dan itu punya komitmen yang luar biasa. Senior-senior saya juga sebetulnya banyak. Yang penting pilih developer yang punya portofolio yang jelas. Oke. Dia pernah bangun di mana, cek perumahannya dia yang sebelumnya. Kalau perlu ke lapangan, cek survei rumahnya bener ada, dihuni,
cukup itu doang. Oh, Kan sebetulnya komitmen kita itu adalah oke, kita mau jual barang A Ya. dengan spesifikasi bla bla Ya. bla, ya kan. Yang diberikan harus sesuai dengan yang kita Apa sampaikan. yang disampaikan Iya. aja. Itu aja. Sesimpel itu ya. Jadi Iya. sesimpel itu teman-teman. Kalau mungkin orang yang baru pertama kali beli rumah masih ragu-ragu, tipsnya tuh seperti itu. Cek portofolio dari developernya. Bener Ya. banget Mas Haji, bener banget. Ya biar nggak gaya lubang tutup lubang istilahnya gitu ya, Ya. Mas Anis ya. Sebelum closing mungkin ada lagi Bib yang pengen disampaikan atau ada yang terlewat. Karena terakhirnya ini pesan-pesan katanya. Mungkin ada sebelum pesan-pesan yang pengen Bib Anis sampaikan di kesempatan kali ini. Iya. Jadi untuk para pengusaha, untuk teman-teman saya di HIPMI atau para pengusaha yang di luar HIPMI juga. Ya. Jadi kerjaan itu kecil besar itu kan semua berproses. Relatif. Menjadi besar itu juga berproses juga. Saya pun juga dulu berproses dari yang kecil juga. Jadi kalau yang diajarkan orang tua kita itu kan dulu itu selalu kepercayaan, kejujuran. Kalau teman-teman mau berusaha itu selalu jaga kepercayaan dan kejujuran. Insya Allah bisnisnya teman-teman bisa sustain, bisa bertahan. Tapi kalau kita mulai bisnis kita dengan tidak jujur, bisnis kita mau bertahan berapa lama? 5 tahun, 10 tahun akan terhenti juga. Dan akhirnya lingkungan kita nggak bisa menerima kita. Kalau sudah begitu mau kemana lagi? Jadi yang paling penting bisnis itu dijaga kepercayaannya, dijaga kejujurannya. Insya Allah bisnis kita akan sustain, Ya. akan bertahan. Jadi itu buat teman-teman kalau memulai bisnis yang paling penting itu modal lagi sebenarnya kejujuran. Setelah itu baru yang lain-lain. Berarti modal uang nggak perlu sebenarnya Mas Ibu ya. Apa? Jujur aja dulu, modal uang nanti berikutnya. Tanamkan dulu kejujuran di diri ini. Kalau kita udah Cari yang lain. Iya betul. Iya. Kita nggak butuh uang. sebetulnya yang lain-lain itu kan bonus dari Tuhan. Iya. Bonus dari Tuhan ini kan ada orang yang dulunya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Mungkin dia punya kebaikan yang kita nggak tahu, yang bisa menjadikan dia sukses. Oke. Jadi itu buat teman-teman kata-kata terakhir dari Bib Anis yang mungkin harus dicontoh buat kalian yang baru mau mulai atau yang sekarang lagi menjalani terus gimana aku nggak jujur, balik lagi ke jujur, gitu loh. Ini pesan yang sangat oke dari banget. Mas Anis. Ada lagi tambahan Mas An? Jadi teman-teman, kita udah dengerin dari tadi dari Mas Anis, pesan-pesannya beliau luar biasa banget. Teman-teman di sana jujur itu penting banget sih. Dan kedua, jangan lupa minta doa restu sama orang tua sebelum memulai sesuatu. Sama istri Ingat. nggak? Juga penting Mas Haji. Wah ini 3 hal itu bukan 3 hal itu penting sekali. Jujur, minta restu orang tua, jangan lupa minta doa dari istri juga. Insya Allah. Jujur ke istri juga ya? Oh, iya dong, iya dong, harus dong. Harus nurut ya? Iya, harus nurut. Jadi gitu aja dah. Mas Anis, dari tadi kita kan ngobrol nih panjang lebar masalah persis punya perumahan banyak, ada 3, sekarang lagi bikin yang keempat. Ya. Ngomong panjang lebar sama dengan luas, tapi kita penasaran yang proyek keempat ini kayak apa sih? Boleh nggak kita berdua ini, Mas Aji sama saya, biar pendengar-pendengar ini dan teman-teman juga Iya. tahu dong, nggak Mana cuma tahu kan? ngomong-ngomong. Karena tahu kita kesini bukan cuma dikasih buat, Iya. tapi dikasih rumah juga. Kalau dikasih rumah teman-teman, gaspol Itu mati ini. Keren sih. Boleh nggak? Boleh. Oke, jadi ini bukan cuma ngobrol, kita bakal lihat kondisi pembangunan yang keempat rumah subsidi di Lamongan. Oke? Let's go teman-teman. Go. Nah, Kita sudah sampai di
Insani Regency Lamongan. Jadi ini di daerah mana, Bib? Ini tepatnya di belakang Perumnas Made. Made, daerah Made. Ini kira-kira ada berapa unit nih, Bib? Yang di sini ada 514. 514 unit. Dan Total sekarang luas tanah berapa, Beb? Ya, sekitar hampir 6 hektar. itu sampai sana, Bib ya? Sampai Saya belakang sana. itu sawah itu juga masih punya. Enggak. Jadi belakang sana sampai ada musola juga di sana. Di sebelah sana musolanya ya? Ada musola ya. Nah, Fasilitas ini- musola, ada ruang terbuka hijau juga. Ruang terbuka hijau. Tapi ini sudah sold out. Padahal udah nggak ada lagi. Sisa 2 unit doang. Kalau unit itu maksudnya sisa 2 unit itu udah ada rumahnya. Udah. Tapi belum terjual. Belum terjual. Ya lagi kita banking aja. Lagi di Oh. banking. Bangun perumahan ini, proyek yang di Made ini berapa tahun, Mas Anies? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Berarti Dari dari tahun 2000 berapa? 18. 19. Dan sudah sold out di sini. Jadi perumahan itu udah banyak berubah karena sudah lama. Ya. Jadi udah di bentuk aslinya itu yang mana, Bib? Yang mana, Bib? Kalau tadi mungkin ada ya, Mana? udah diambil gambar ya. Berubah-ubah soalnya. Tadi di gate. Sini sudah Udah dikelola berubah sama ya. warga. Kalau kayak gini nih berapa kapling nih, Bib? Ini 2 ini. Ini 2. Dan boleh ditinggiin ya? Kalau kita sih nggak ngerekomendasiin karena orang sipil kita bilang Jangan sebenarnya. kalau bisa nggak 2 lantai. Tapi cuman kadang-kadang mungkin orang punya Ya, rezeki lebih punya pandangan bukan. sendiri. Bukan rezeki. Punya pemikiran sendiri, ini aman ini. Iya. Kan jadi keren loh. Iya. Jadi keren ya. Ini bagus. Kayak kafe ya. Ini Yang bagus. yang penting doa dulu lah. Masalah nanti gimana Ikhtiar dulu lah. Cuman udah nggak bertanggung jawab nih kalau tidak apa-apa. Enggak, makanya ketika kita serahin ke konsumen itu sudah jadi tanggung jawabnya konsumen masing-masing. Jadi ini cukup unik. Sat- Jadi buat teman-teman kalau ngambil 2 unit bisa jadi kayak gini nih. Iya. Bisa Satu jadi kayak kapling rumah berapa gedung. sih, ya. Bib? Kayak gini satu kapling luas berapa nih? 84. 84. Iya. Ya luas, lumayan juga ya. 84 meter ya. 84 meter ya buat keluarga kecil lah. Iya, iya. Buat keluarga kecil, kalau pengen keluarga besar yang ngambil 2 kapling kayak gini. Iya. Ini jadi mewah banget. Ini 4 keluarga, Boy. Iya. Iya. Bisa di Hampir atas. 200 meter kan? Hampir 200 Nah, meter. Berarti kayak tadi kita sempat lihat musola itu berarti fasum dari Bib Anies yang ngasih ya? Iya, Anies ya? ada fasum, ada Jadi ada jukit-jukit tadi Tadi ada kulihat. taman juga ya? ya, Aman tadi taman kulihat. untuk main-main anak-anak. Berarti setiap proyek itu pasti dikasih Fasum, masa fasum, Ji. musola, Pasti. dan kalau kolam renang itu memungkinkan nggak? Bib? Kalau disubsidi nggak ada. Kadang-kadang dia suka aneh-aneh, Mas. Memang Nggak tahu, kadang kan. mau. Atau dikasih yang kolam renang pompa aja, kolam renang pompa kan murah, Bib. Beli di marketplace. Nah ini fasumnya. Nah. Dikasih bolanya sekali nggak? Ya, murah. Ntar yang berenang bawa-bapak kan lucu kan? Nah iya, bapak berenang di situ sama anaknya. Oke, inilah keadaannya. Ini Ini- sudah mau deket maghrib, jadi Ya. memang kurang jelas ya mungkin kalau lagi di shoot. Kurang Jadi kalau jelas. mungkin penasaran, teman-teman bisa langsung datang aja. Salah satu proyeknya Proyeknya itu ada dari di Insani Regency Lamongan. Yang di Made juga ada di Tikung. Kecamatan Tikung. Iya, Tikung. Kecamatan Kecamatan Tikung. Tikung. Itu yang baru ya. Jadi kalau pengen Itu nggak beli, baru juga, sudah lama juga, cuman kita buka tahap terakhir. oh, kalau di sini tahap terakhir udah nggak ada ya, udah Sudah full nggak ya. ada. Ini sudah sold out. Berarti Dan di kita nggak pengembangan di lagi. Lamongan ini ada total 4 project. Project. Ush, keren sih. Jadi kalau Lamongan doang. pengen tahu info-infonya ada media sosialnya mungkin Bib. Ada. Medsosnya? Nanti kita kasih linknya ya. Nah, ya. Guys, di follow ya guys. Linknya. Follow, pengen tahu info-info promo-promonya. Promonya ada nggak? Promo Ya. mendekati biasa tujuh khusus promonya apa gitu? Nanti ada di media sosial. Ada juga. Nah, jadi kalian langsung aja follow. Pengen tahu info-info pengembangan terbaru dan promo-promo terbaru, langsung nanti di bawah ini ya. Apa di sini? Kalau promo di sini, kalau yang giveaway di mana giveaway? Nggak ada giveaway. Giveaway kita ngomongin di belakangnya. Nanti giveaway-nya kita kasih itu ada. Kita kasih. Berarti oke. Oke. Terima kasih Terima buat kasih. teman-teman yang sudah nonton dan Bib Anies juga. Jangan Thank lupa you, di thank you. subscribe, di share, di like ke teman-teman semua yang mungkin lagi butuh untuk rumah pertamanya. Jangan ragu-ragu, bisa langsung cek lokasi di Insani Regency. Di semua kota ada Lamongan, Gresik, Pasuruan ya. Iya. Tuh, langsung aja dan cek di sana. Oke, sampai ketemu lagi di Hit Me Mampir bos.